warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang salah satu pengetahuan yang saya punya, yaitu tentang input dari keyboard pada bahasa pemrograman Java, di mana pengetahuan ini saya peroleh saat saya berkuliah semester 1 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kemudian untuk pembahasan pada video kali ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana sih cara menggunakan input dari keyboard dengan scanner. Kemudian yang kedua ada input dari keyboard menggunakan buffer reader. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu input dari keyboard menggunakan G option pen. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang pertama yaitu input dari keyboard menggunakan scanner, di mana kelas scanner ini merupakan kelas yang dapat mengambil data yang diketikkan pada keyboard untuk nantinya disimpan ke dalam variabel pada program Java yang teman-teman buat. Untuk menggunakan scanner ini, teman-teman harus mengimport library-nya agar kelas scanner bisa digunakan. Nah, untuk import library dari scanner sendiri, kodenya yaitu dituliskan sebelum kelas dari program teman-teman. Ini merupakan kelasnya, kemudian kita bisa tuliskan import library-nya di sini. Dengan cara menuliskan kode import java.util.scanner. Jangan lupa menggunakan titik koma. Nah, setelah import library selesai, kemudian teman-teman mulai buat objek scannernya. Di mana untuk objek scannernya itu dituliskan dengan scanner. Kemudian nama scannernya. Nama ini bebas, bisa misalkan S1 atau S2 atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya menggunakan nama scanner yaitu angka. Sama dengan new scanner system.in. Jangan lupa untuk akhir ditambahi titik koma. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat satu program sederhana, yaitu program penjumlahan, di mana program ini menggunakan input dari keyboard dengan scanner. Yang pertama di sini kita tuliskan dulu untuk outputnya. Masukkan angka pertama. Kemudian untuk memanggil scanner tersebut, kita bisa menuliskan kode int. Ini merupakan deklarasi variabelnya. Kemudian nama variabelnya, di sini saya menggunakan nama angka 1. Int ini untuk tipe dari variabelnya. Kemudian kita panggil scannernya dengan cara angka. Kemudian karena di sini kita menggunakan tipe data integer, maka kita gunakan yang next in. Dimana jika nanti teman-teman menggunakan tipe data string atau tipe data short seperti itu, untuk teman-teman bisa menggunakan dengan next short atau yang lainnya. Bisa disesuaikan saja. Jangan lupa titik koma, kemudian ada output lagi untuk memasukkan angka kedua. Nah, di sini sama seperti
codingan yang di atas, teman-teman deklarasikan dahulu untuk variabelnya. Di sini memakai tipe data integer. Kemudian nama variabel kedua. Di sini saya menggunakan nama yaitu angka 2. Sama dengan panggil nama scannernya, angka. Kemudian dot next in, karena kita menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita buat untuk deklarasi variabel dari penjumlahannya. Kita gunakan tipe data integer. Kemudian untuk nama variabelnya yaitu jumlah, sama dengan kita mengambil variabel angka 1. Angka 1 ditambah angka 2. Jangan lupa titik koma. Dan selanjutnya kita tampilkan outputnya. Hasil penjumlahan. Kemudian kita panggil variabel dari jumlah ini, di mana jumlah ini nanti akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Nah, sudah selesai. Kita coba untuk running program tersebut. Nah, pada output yang pertama akan muncul masukkan angka pertama, di mana program ini meminta inputan dari keyboard oleh user. Misalkan kita masukkan angka 10. Nah, inputan dari keyboard ini kemudian nanti akan disimpan pada variabel angka 1. Kemudian enter saja. Nah, output yang kedua yaitu masukkan angka kedua. Program Java ini juga meminta inputan dari keyboard oleh user. Kita masukkan misalkan 5. Nah, inputan dari keyboard ini akan disimpan ke dalam variabel angka 2. Enter. Nah, di sini terlihat hasil penjumlahan yaitu 15. Di mana 15 ini merupakan hasil dari penjumlahan angka 10 yang disimpan pada variabel angka 1, kemudian dengan angka 5 yang disimpan pada variabel angka 2. Baik, untuk selanjutnya yaitu input dari keyboard menggunakan BufferedReader. Seperti sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan satu file project baru Java NetBeans. Ini merupakan tampilan awal. Nah, seperti scanner, untuk menggunakan input dari keyboard dengan BufferedReader, kita harus melakukan import library-nya dahulu. Dituliskan sebelum kelas dari program tersebut. Kita tuliskan di sini import java.io.bufferedreader. Kemudian jika tadi di scanner importnya hanya 1, pada BufferedReader nanti terdapat 3 import. Yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua import java.io.ioException. Nah, untuk yang ketiga yaitu import java.io.inputStreamReader.
Nah, setelah import library sudah selesai dan sudah diketikkan codingannya, sama seperti scanner, kita juga harus membuat objeknya dahulu. Kita buat dulu BufferedReader, kemudian nama dari objek BufferedReader tersebut. Di sini saya akan memberi nama identitas. Sama dengan new BufferedReader. Kemudian tanda kurung, di dalam kurung ada new input stream reader. Kemudian system.in. Jangan lupa untuk tanda titik koma. Setelah itu, saya akan membuat program sederhana yang akan menampilkan nama dan umur menggunakan BufferedReader. Nah, untuk kode BufferedReader ini sendiri harus dituliskan di dalam blok try-catch, di mana penulisan ini untuk menghindari terjadinya kesalahan atau error. Kemudian di sini kita akan membuat untuk tampilan outputnya, masukkan nama Anda, nah selanjutnya deklarasikan variabelnya. Di sini saya menggunakan tipe data string. Kemudian nama variabelnya saya beri nama untuk nama variabelnya. Selanjutnya sama seperti pada scanner, panggil untuk nama objek dari BufferedReader itu, yaitu identitas.readLine. Selanjutnya, untuk output yang kedua, yaitu saya akan menampilkan masukkan umur Anda. Sama seperti sebelumnya, kita deklarasikan dahulu untuk variabelnya. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Kemudian nama variabelnya saya beri umur. Kemudian karena ini tipe data integer, jadi kita harus melakukan konversi dulu integer menuju string dengan cara integer kemudian parseInt, kemudian kita panggil untuk objek dari BufferedReader, namanya identitas.readLine. Nah, setelah itu kita akan memunculkan untuk output akhirnya. Halo, nama saya. Nah, di sini kita panggil variabel nama. Umur saya. Untuk di sini kita panggil variabel umur. Nah, setelah itu untuk codingan di dalam catch-nya kita buat system
system_error.println, di mana ketika user salah menginputkan, nanti akan muncul pemberitahuan error. Inputan yang Anda masukkan salah. Kemudian, coba untuk running program tersebut. Nah, yang pertama, outputnya akan muncul masukkan nama Anda. Di sini program meminta inputan dari keyboard oleh user. Misalkan nama saya Puji Lestari. Nah, inputan ini nama akan disimpan pada variabel nama yang bertipe string. Kemudian enter. Output yang kedua yaitu masukkan umur Anda. Masukkan umur Anda, misalkan 20 tahun. Nah, inputan 20 ini nanti akan disimpan pada variabel umur. Selanjutnya, output akan keluar, halo, nama saya Puji Lestari, di mana nama ini memanggil isi dari variabel nama yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian, umur saya 20 tahun, di mana 20 ini memanggil variabel umur yang di dalamnya itu terdapat nilai 20 yang diinputkan oleh user. Kemudian ketika user salah menginputkan, misalkan salah menginputkan tipe data, kita coba untuk running program sekali lagi. Masukkan nama Anda, Puji, enter, kemudian masukkan umur Anda. Di sini terdapat tipe data integer, jadi user harus memasukkan tipe data integer. Jika user salah menginputkan, maka akan terjadi error, maka akan ada pemberitahuan inputan yang Anda masukkan salah. Sebagai contoh, untuk umur, saya masukkan Puji. Maka di sini akan muncul output, yaitu inputan yang Anda masukkan salah. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, yaitu input dari keyboard menggunakan G-Option Pen. Seperti biasa, di sini saya sudah membuat satu file project baru, Java NetBeans. Ini merupakan tampilan awalnya. Nah, sama seperti scanner dan buffered reader, untuk menggunakan input dari keyboard dengan G-Option ini, teman-teman juga harus mengimport library-nya terlebih dahulu. Dengan cara import JavaX .swing .GOptionPen. Nah, untuk import library-nya sendiri cukup satu. Kemudian untuk kodenya kita tuliskan di sini. Nah, jika sebelumnya kita harus membuat objek dahulu, untuk G-Option Pen ini dapat langsung dibuat, yaitu dengan cara string. Di sini saya membuat program sederhana untuk memasukkan nama, name, dan kelas. String ini adalah tipe datanya, kemudian variabelnya saya buat nama sama dengan G-Option-Pen .show input dialog.
Nah, jika sudah, di sini tanda petik, kemudian kita tuliskan yang akan menjadi outputnya. Sebagai contoh, masukkan nama Anda. Nah, jangan lupa untuk tanda titik koma. Selanjutnya, sama seperti yang di atas, yaitu string. Untuk nama variabelnya, saya menggunakan name. GOptionPen dot show input dialog. Kemudian di sini untuk outputnya masukkan name Anda. Kemudian jangan lupa titik koma. Dan yang terakhir yaitu variabel bertipekan string dengan nama variabel kelas. Kemudian GOptionPen dot show input dialog. Kemudian untuk outputnya masukkan kelas Anda. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk running program tersebut. Nah, untuk GOptionPen ini merupakan inputan dari keyboard yang mana nanti keluarannya atau outputnya akan menghasilkan sebuah dialog seperti ini. Untuk memasukkan inputannya, kita tulis di bagian kolom ini. Masukkan nama Anda, sebagai contoh, Puji Lestari. Kemudian OK. Dan selanjutnya masukkan NIM Anda. 20 SA 2107. OK. Kemudian masukkan kelas Anda. SI 20A. OK. Nah, untuk GOption sendiri, outputnya berupa dia berbasis dialog. Jika sebelumnya outputnya itu berbasis command line seperti ini. Jadi dia muncul hanya tulisan, tidak ada dialognya atau tampilan dialognya. Oke teman-teman, tadi itu adalah pembahasan tentang input dari keyboard menggunakan scanner, buffer reader, kemudian ada GOptionPen pada bahasa pemrograman Java. Semoga pengetahuan yang saya sharing, yang saya bagikan ini dapat teman-teman serap, kemudian dapat menambah wawasan teman-teman, kemudian dapat bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.